Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo calon guru penggerak Angkatan 6 dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin mempresentasikan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang dapat diimplementasikan pada konteks lokal sosial budaya. Dengan fasilitator Ibu Lale Rusmala Dewi dan pengajar praktik Ibu Mutia Rahma. Dan inilah anggota kelompok kami dari kelompok B1 dari Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Yang pertama ada Ibu Martinah dan saya sendiri Muhammad Iqbal Solihin, Ibu Asri Puji Astuti, dan Ibu Sri Rahayu Ningsih. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada banyak budaya yang ada di Kalimantan Selatan ini. Tapi yang kami akan bahas di sini ialah bentuk pengimplementasian seni budaya Batamat Al-Quran sebagai salah satu budaya ditinjau dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantoro itu apa saja? Yang pertama, menuntun segala kodrat yang ada pada anak sehingga dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menuntun di sini artinya anak itu diberi kebebasan untuk bereksplor, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Jadi anak itu di tempat arah yang benar. Dan yang kedua ialah pendidik diibaratkan petani yang menanam padi, yaitu guru ibarat petani yang bertugas memupuk benih, memperbaiki benih agar tumbuh kembangnya baik di ladang. Ladang diibaratkan sebagai sekolah dan siswa adalah benih dari berbagai varietas. Petani tidak bisa memaksa benih cepat matang karena harus melalui beragam proses terlebih dahulu. Yang ketiga, pendidikan yang berupaya memenuhi kodrat kebutuhan tumbuh kembang anak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa yaitu menghamba pada anak. Pokoknya pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Menghamba ini bukan berarti dapat diperlakukan semena-menanya, tapi pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan anak sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang keempat, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Yang dimaksud budi pekerti adalah bahwa pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Dan yang kelima ialah bermain merupakan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantoro, permainan anak itulah pendidikan. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tempat persemian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Kemudian kita bahas tradisi Batamat Al-Qur'annya sendiri. Upacara Batamat Al-Quran adalah salah satu tradisi di Kalimantan Selatan atau suku Banjar. Upacara ini menunjukkan di mana laki-laki dan perempuan sudah khatam membaca Al-Quran. Tradisi Batamat Al-Quran ini muncul dan tersebar sejak abad ke-14 Masehi, beriringan dengan kedatangan Islam di tanah Banjar. Pakaian yang dipakai ialah tulak belanga atau pakaian muslim dan sorban di kepala bagi laki-laki. Di samping itu disiapkan juga balai berbentuk miniatur masjid yang terbuat dari pelepah bambu dan dihias dengan kertas warna. Di dalam balai itu terdapat aneka makanan, mulai dari ketan putih, ketan merah, telur, dan kue-kue khas Banjar lainnya.
Terkadang balai tersebut diisi bendera dan uang pula. Semua ini akan dibagikan kepada masyarakat setelah prosesi Batamat Al-Quran selesai. Pelaksanaan Batamat Al-Quran dimulai saat peserta keluar dari rumah menuju masjid. Pada saat keluar rumah, peserta diiringi dengan sholawat serta melemparkan beras kuning dan koin sebagai simbol rasa syukur. Biasanya, beras dan koin tersebut akan diperebutkan oleh masyarakat sekitar. Kemudian, iring-iringan khataman menuju masjid seraya dipayungi layaknya pengantin. Oh iya, telur rebus saat Batamat Al-Quran itu hakikat atau maknanya yaitu sebagai penerang hati. Siapapun yang memakannya, hatinya bisa bersih dan terbuka untuk kebaikan. Terus ada nasi ketan, yaitu maknanya agar bacaan Al-Quran bisa melekat kepada si penghatam Al-Quran sampai akhir hayat. Yang ketiga, payung kembang. Ini maknanya menandakan kemuliaan atau keagungan bagi si penghatam Al-Quran. Lalu, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama ada religi, yang kedua gotong royong, yang ketiga budi pekerti, yang keempat tanggung jawab, dan yang kelima nasionalisme. Itu adalah kekuatan konteks sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara disesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid menjadi individu sekaligus anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah. Yang pertama ada nilai moral, yaitu menjalin silaturahmi, adab terhadap kitab Al-Quran, adab terhadap orang tua, bersedekah, dan gotong royong. Yang kedua, nilai budaya, yaitu salah satu kekayaan religius yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat. Yang ketiga, nilai estetika, sebagai sarana mengekspresikan kemampuan seni rupa. Yang keempat, nilai pendidikan atau edukasi, mengandung nilai pendidikan yang religius dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Yang kelima, nilai kepercayaan, masyarakat mempercayai kegiatan Batamat Al-Quran membawa keberkahan hidup dan rezekinya. Kemudian, satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di sekolah sesuai konteks sosial budaya di daerah yang dapat diterapkan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang budi pekerti. Melalui proses pendidikan, peserta didik dapat dibantu untuk mengerti nilai-nilai karakter yang diharapkan dan pelan-pelan membantu mereka untuk melatih dan menjadikan nilai itu sebagai sikap hidup mereka. Terus, ajaran budi pekerti tak terlepas dari trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tolodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Jadi, satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku terkait tradisi budaya Banjar yaitu Batamat Al-Quran menurut kelompok kami ialah tentang budi pekerti atau watak atau karakter. Dengan nilai budi pekerti yang ada di Batamat Al-Quran itu, maka bisa diterapkan di lingkungan sekolah dan di kelas. Contohnya seperti membaca surah-surah pendek ketika ingin memulai pembelajaran. Ya, itulah tadi sedikit paparan dari kelompok B1 Kabupaten Tanah Laut. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.